Ya, silakan Ibu. Yang saya ketahui kan yang RPP 1 lembar itu Bang. ya cuma tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Enggak kesini deh ya. Jadi dari laptop ini sini udah Bunda matikan. Kayak mana caranya ngambilnya, Bang? tidak langsung tadi di situ tidak dicantumkan yang KD-nya gitu. Cuma di tujuan pembelajaran itu kayaknya yang indikatornya tuh memang ngambil dari KD-nya itu. Yang saya buat di rumah, kalau saya langsung ada pakai KD gitu. Langsung tujuan pembelajaran, di situ baru langkah-langkah pembelajaran. Gitu. Gimana tuh, Bu? Ya, sebentar ya, Bu ya. Boleh nanti mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu Gedayani. Silakan Anda dulu nih. Ya, baiklah Ibu apa tadi ya? Ibu Oneng. Ini paham ya pertanyaan Ibu? Ini. Pertanyaan Ibu. Kalau Ibu udah mungkin mata pelajaran ya Bu, atau guru bidang studi agama beliau mungkin. Oh iya, guru agama. Tidak guru agama. Di SD, kebetulan saya guru kelas 6. Jadi pada tujuan pembelajaran ini Bu, sesuai dengan muatan RPP kita hari itu. Misalnya pada ini, di sini muatannya ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada IPS. Jadi harus tujuan tadi dicantumkan semuanya. Jadi kita bisa melihat, oh ini tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia, ini dari IPS, dan ini dari IPA. Ya. Sehingga harus kita cantumkan Bu, sesuai dengan muatannya. Karena tadi ini tema 1 pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 itu muatan mata pelajarannya ada 3. Kalau Ibu guru mata pelajaran atau bidang studi. Jadi tentu tujuannya hanya sesuai dengan bidang studi yang Ibu ampu. Ya. Kalau kami pada hari itu untuk tema ini 3 muatannya Bu. Bisa juga 4 atau 5. Jadi semua tujuan itu harus kita tampilkan ada RPP kita. Begitu Ibu? Ya, jadi halo? Tujuan pembelajaran itu di situ sudah langsung masuk itu Bu. Untuk memasuki ke langkah-langkah pembelajaran kan? Iya. Ya. Jadi kita mengacunya itu kita nanti mengajar tuh ke tujuan pembelajaran itu kan yang kita mengajarkannya. Ya. Jadi tidak lain gitu. Kita kan kepada tujuan. Maksudnya itu kan nanti kita di langkah-langkah itu ada pertemuan 1. Jadi nanti kita mengacunya tuh ke tujuan yang ada di tujuan pembelajaran itu kan. Jadi kita tidak kemana-mana gitu mengajar tuh. Itu maksud saya. Iya. Kalau kami ini kan untuk 1 hari. Ya, gimana tuh Bu? Guru SD kan untuk satu hari bisa 3 muatannya Bu. Ya. Kalau Ibu kan hanya agama saja. Ya, karena saya agama saja. Kalau yang SD itu kan tentunya karena itu apa namanya? Guru kelas kan jadi banyak. Iya. Ya. Itu cuman Bu. Kalau Ibu tentu sesuai pula dengan tujuan yang diajarkan. Ya, bisa satu. Ya. Bagaimana Ibu? Ya paham lah saya, berarti kalau yang orang yang ngajarnya materinya cuma PAI itu harus sesuai dengan materi pokoknya kan. Nanti tujuan pembelajaran kita buat sesuai dengan KD kita. Nah, baru kita nanti di langkah-langkah pembelajaran kita ngajar itu harus mengacu ke tujuan pembelajaran itu dah Bu. Supaya kemana-mana gitu kan.
Iya. Iya. Nah, itu, Bu. Halo Itu Ibu, aja, Bu. Ibu Ya, Onek, Bu. melalui Ibu Yusia bisa kita bantu jawab? Iya. Tadi Ibu Oneng sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang dibuat di awal adalah bertujuan menjadi langkah-langkah pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya. Benar Bu, apa yang Ibu sampaikan bahwa setiap kegiatan yang akan kita lakukan baik itu di SD, SMP atau SMA, SMK tetap harus memiliki tujuan dari pembelajaran. Artinya guru sudah men-setting sedemikian rupa bahwa setelah anak diajarkan satu materi, maka inilah yang akan dicapai oleh anak. Iya. Seperti itu. Nah, boleh kita tambahkan lagi, Ibu Yuspia, Ibu Wirdayani, boleh saya tambahkan lagi? Boleh. Silakan ya. Baik. Nah, kalau untuk tujuan dari pembelajaran itu berarti itu kan pakai sistem ABCD ya, Bu ya. A-nya audiens, berarti harus ada siswanya di situ. B-nya behavior, berarti bagaimana tingkah laku yang diharapkan. C-nya berarti kondisinya, apa kondisi yang kita buat di sana, apakah bentuknya diskusi dan lain sebagainya. Baru degree-nya apa? Tingkatan yang bagaimana yang diharapkan dari anak setelah kita memberikan materi tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi kalau saya lihat, saya alhamdulillah guru SMK. Jadi di sini saya biasanya sudah langsung dalam satu paket saja dalam pembuatan tujuan. Tapi ketika saya melihat RPP teman di SD, mereka pakai tema ya. Iya. Pakai tema. Tapi intinya sama gitu. Tetap itu juga yang menjadi ujung dari pembahasan terkait dengan RPP tadi. Seperti itu, Ibu. Iya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Iya, betul. Terima kasih ya, Ibu ya. Ya, bukan nih kalau Bu Oneng kan mata pelajarannya itu bisa tuh berdekat sama tuh dengan Ibu Marlia. Beliau guru di SMK, guru bahasa Indonesia, berarti mata pelajaran, kan? Jadi contoh-contoh yang disampaikan oleh Ibu Wirda tadi itu bertema ya, karena kami guru kelas. Jadi satu hari itu paling kurang kami harus menuju tiga mata pelajaran gitu. Misalnya IPA, IPS atau bahasa atau matematika, bahasa IPS itu. Ya, begini juga. Tadi saya juga mendengar masalah KD ada ya Ibu Oneng tadi bilang. Iya. Ada. KD-nya itu tidak dicantumkan lagi. Oh. Iya. Langsung tujuan pembelajaran gitu. Iya, gini Bu Oneng, betulnya kita jangan terfokus ke RPP 1 lembar ya. Kemarin waktu mau ujian kelas 6, kami ada sosialisasi dengan Pak Tanitan. Siapa nih yang di itu LPMP. Bapak tuh tidak mau dia bilang RPP 1 lembar, tapi RPP yang disederhanakan. Nah, misalnya kita ingin ya sebetulnya kan garis-garis besarnya itu untuk untuk memperpendek RPP yang panjang kita buat selama ini kan. Nah, jadi kita sebutlah RPP yang disederhanakan. Itu kembali ke kita kalau menurut saya ya Ibu tidak ada. Juga ingat RPP itu cuman dikasih rambu-rambu, juga tidak ada yang patokan yang baku. Jadi mau kita membuat KD-KD-nya itu kalau kita lebih takut nanti kita kan ngambil tujuan pembelajaran dari sana, dari KD ya. Nah, jadi kita takut melenceng ya enggak apa juga kita buat KD-KD-nya gitu. Jadi seandainya kita tidak buat pun saya rasa itu tak apa-apa juga Bu Oneng. Karena berarti kita sudah ini nih hari ini saya ajarkan KD itu. Di KD itu ini tujuannya. Berarti kita kan sudah tinggal udah paham kita kan. Kita takut atau melenceng nanti tujuan kita ya kita cantumkan KD-nya juga.
masalah. Itu kalau dari saya Bu Oneng. Satu lagi Bu Oneng ya. Kita kan beda nih. Kalau kami kan dari dinas ya. Nanti Bu Oneng kan ke Kadepak ya? Ya apa namanya? Enggak, dinas juga, Bu. Oh, Bu Oneng dinas juga. Saya nampak nih guru-guru PAI yang di tempat saya itu dia bahan-bahannya itu di SSC oleh Depak. Jadi kita ini kadang-kadang kita ikut aturan juga. Kalau kawan-kawan dari Kadepak ini kata pengawasnya kita ikut gitu. Jadi kalau dari dinas pendidikan gini kata pengawas kita ikut aja. Yang penting kita ingat, kita sudah tahu mana itu kompetensi dasar, mana itu indikator, mana itu yang tujuan pembelajaran. Gitu Bu Oneng. Iyalah. Gimana Bu Oneng? Pemberkasan Bu, kalau pemberkasan memang orang Depak, pengawas Depak yang periksa RPP segala macam itu. Ya. Cuman kita kami ikut aja alur bapak-bapak itu biar aman. Yang penting kita paham RPP 1 lembar itu ini. Ya. Nah, jadi kalau saya cenderung nih PP yang disederhanakan gitu. ya malah kami paham RPP 1 lembar, Bu. Iya. Kalau RPP 1 lembar langsung. Ya Bu Oneng. Ya Bu. Kita paham. Bentar Bu Oneng ya. Terima kasih Bu Oneng juga. Iya. Iya. Ya Bu. Kami ingatnya nama Bu Yusti itu Yusti aja. Tak tahu kalau orangnya Yustiarni Alfio. Iya Bu Oneng. Tapi akrabnya kita banyak yang nggak tahu nama lengkap saya Bu. Ya itulah tuh. Ya udah makasih. Iya Bu Oneng, terima kasih banyak ya Bu Oneng ya. Kan hangat apa kita nih room kita dengan kita saling berbagi gitu. Jadi Dinda Melia, terima kasih banyak. Kita tengok lagi, ada nih pertanyaan dari sahabat-sahabat kita lagi. Bapak Ibu, kalau mau bertanya, boleh boleh hidupkan langsung, boleh juga. Saya mau manggil Pak Prof nih. Gimana nih Pak Prof? Pak Non, masih hadir Pak Non? Keluar aja dulu, nanti sambung lagi dari ini. Tunggu lo. Ada lagi yang mau bertanya, sahabat-sahabat. Saya ingatkan lagi nih absen, jangan lupa ya absen. Absen jangan lupa nanti sudah kita ngisi data kita di absen, tolong datanya yang valid gitu. Nanti dia akan langsung datang ke email Bapak Ibu tentang sertifikatnya ya. Apa namanya? Nanti kalau misal absen. Absen, kita tengok di partisipan ada tiketnya ya. Diisi absen, nanti akan akan masuk ke email Bapak Ibu itu tentang sertifikat kita hari ini. Seandainya Ibu Wirdayani nanti mengasih tugas, ada sertifikat yang ada nilainya gitu. Jadi kalau kita butuh sertifikat yang ada nilai, nanti ada tugasnya. Selesaikan tugas 1 minggu, nanti akan keluar sertifikat yang ada nilainya paling kurang 32 jam. Ya, gitu ya Bu Wirda? Ya. Itu. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya nih? Bertanya, mau berbagi, boleh Bapak Ibu? Ibu Arlita. Ibu Arlita, ada Bu Arlita? Ya, dihidupkan mic Ibu. Pak Non masih hadir di room kita Pak Non? Ibu Arlita Padmasari. Arlita Padmasari. Ibu mau bertanya, silakan Ibu. Suaranya.
Boleh, mau berbagi juga boleh, mau bertanya silakan. Bu Arlita Patmasari. Keluar aja. Bu Arlita masih, udah Pak Non? Coba ada keluar, Neng. Sudah tadi, Bu. Pak Non kemana tahu Pak Non mau apa lagi? Sering lagi Pak Non? Yang lain dulu, Bu. Yang lain kan ada tuh, Bu Arita tuh. Oke. Bapak Ahmad Samsudin. Nah, saya ingatkan lagi kepada guru-guru hebat semua, tolong absen kita ya. Kita mungkin nanti akan dapat kenang-kenangan berupa sertifikat. Gitu. Ya, absen jangan lupa. Kita yang hadir di room ini sekarang ada 47 partisipan. Jadi nanti 47 sertifikat juga akan meluncur ke kita ke kita masing-masing gitu. Bapak guru semuanya yang hadir di room ini silakan kalau ada yang masih ditanyakan atau berbagi ilmu dipersilakan. Nih ada Bapak Ridwan ya. Ya Dinda. Ya, Kak Yuspiar nih. Ya. Ini lihat nih. Ya. Terkait dengan isi dari RPP tadi, apakah penyebutannya RPP 1 lembar atau RPP sederhana? Sebenarnya tergantung penyebutan kita aja masing-masing ya. Iya. Nah kemudian tadi terkait KD, KD boleh ditulis, boleh tidak, juga diserahkan kepada kita masing-masing. Namun menurut hemat saya, apabila kita bicara masalah RPP, rasanya KD itu jangan kita tapik lah keberadaannya. Karena KD itu sendiri berbicara banyak untuk kelanjutan dari tujuannya, kegiatannya dan lain sebagainya. Itu terpusat semua ya. Iya. Nah, kemudian kebanyakan dari kita guru untuk menentukan KD juga kebanyakan yang sulitnya. Karena di situ ada menentukan KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Iya. Iya, kata kerja operasionalnya baik itu di ilmunya, kemudian ini lagi tingkatan KKO-nya kan di situ juga ya. Iya, jadi ada 3 aspek yang mau dilihat di situ. Iya. Jadi memang tidak bisa ditapik juga keberadaan si KD tersebut. Contoh misalnya. Jadi, kalau KD tidak ada kita sering melenceng ya, sering melenceng kita kan. Iya, benar-benar. Kalau misalnya di saya bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Ya, maka indikatornya apa hingga tercapai KD-nya tersebut gitu. Maka kita bermain di situ mencari KKO-nya. Kalau kita menganalisis levelnya kan sudah C4 seperti itu ya. Analisis C4 ya. Iya, maka kita untuk mencari indikatornya kita bermainlah di C4 dan C3 seperti itu. C4 dan C3. Untuk mencari indikator pencapaiannya. Nah, kemudian kalau di 3.6 berarti temannya skillnya psikomotoriknya berarti 4.6. Nah, 4.6 kadang-kadang kita disodorkan oleh orang pusat. KD-nya itu rasanya nggak pas gitu. Kita masuk di awal menurut kita, kita masuk nih di awal pertemuan, tiba-tiba KD yang dimunculkan kok sudah 3.3 misalnya. Padahal harusnya kita memberi dari 3.1 kan begitu ya. Nah ini kan juga kesulitan gitu. Kalau kami di level SMA, SMK, kita tidak boleh bermain dari 3.1 dari C1 nggak boleh.
tapi kita sudah sudah masuk ke level C2-nya langsung. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menentukan KD, kita sudah menentukan IPK-nya, indikator pencapaiannya, baru alangkah gampangnya nanti kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Jadi kalau di saya pribadi, saya nggak bisa melepaskan si KD dan IPK ini tadi gitu. Iya. Karena ya loncatan awalnya dari situ dulu gitu. Iya, memang. Seperti itu. Jadi dari itu ya, dari besarnya. Betul sekali. Ya kan Dayani? Karena muatannya banyak tadi. Ya. Kita tidak menampilkan KD-nya. Mana yang akan kita capai kan tidak jelas jadinya. Iya, betul. Berarti memang harus ada KD-nya juga ya, Kanda ya? Harus. Ya, harus kita buat. Palingan kita harus buat KD 3 dan KD 4 ya nih ya. K3-nya dan K4-nya. Oke. Berarti kompetensi dasar 3 titiknya dengan 4 titiknya ya. Motor dengan pengetahuannya. Oke. Berarti memang dasar pijakan kita sama lah dari situ ya, tidak bisa melenceng ke yang lain dulu sebelum dari situ. Oke. Nah, jadi memang kita ambil kata kesepakatan ya Bapak Ibu yang ada di sini bahwa tetap kita berpijak dulu daripada KD-nya terlebih dahulu. Baik ilmunya maupun skillnya yang diharapkan. Jadi ini saling berikatan ini pengetahuan dengan skill ini saling berikatan. Jadi kalau misalnya 3.6 berarti kawannya pasti 4.6 seperti itu. 4.6. Berarti kawannya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tetap ya kalau di saya misalnya menentukan 4 titiknya itu kan agak sulit ya Bapak Ibu ya. Maka trik yang sering saya lakukan adalah kalau saya bermain di 3 titik di 3.3 lah misalnya, maka psikomotoriknya 4 titiknya itu lebih turun 1 derajat biasanya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya dia dianalisis, biasanya untuk P-nya analisis kan C4, maka di psikomotoriknya biasanya P.3 seperti itu Bapak Ibu. Karena di skillnya agak sulit gitu, psikomotoriknya agak sulit sedikit gitu. Ya, saya serahkan lagi kalau kepada kami di SD malah sama aja Lia. Misalnya 3.4. Nah, nanti 4.4. Nah, memang begitu dia pakannya. Ya, karena mungkin karena tingkat pembelajaran di SD ya. Lebih rendah. Apakah dia udah satu paket aja ya langsung seperti itu ya? Iya. Untuk menentukan menentukan Iya. indikatornya sudah langsung aja seperti itu. Iya. Memang kemudian misalnya begini Kanda. Iya. Coba kayak mana Kak Yani? KD mana? Jadi kalau di SD ini kami KD-nya sudah ditentukan. Jadi ya benar, KD memang sudah ditentukan. Kemudian indikatornya juga sudah ada juga. Oh, jadi sudah ada bermain langsung dengan indikator ya. Oke. Ya, mungkin berarti karena tidak muatan tadi. Iya. Tidak terlalu repot lah urusannya kalau untuk SD dengan untuk menentukan KD dan IPK ya indikatornya ya. Iya. Indikator indikator untuk ini nih yang ditentukan untuk pencapaian ya. Ya kalau kita mau pengayaan atau apa tentu kita setarakan lagi atau kita tingkatkan, gitu kan. Nah, jadi kalau indikator untuk pencapaian itu udah ditentukan langsung di situ. Oh berarti IPK-nya sudah ada ya Kak ya? Udah untuk pencapaiannya sudah. Berarti lebih gampang lah pekerjaannya. Kelanjutannya berarti langsung ke tujuan, ke langkah-langkah baru ke evaluasi. Iya. Sebentar Delia, gini, kadang-kadang ya seperti yang Linda bilang tadi, sahabat-sahabat kita kadang-kadang ini menentukan C berapanya ya, karena kita kurang literasi juga ya kalau kakak kira gitu ya. Soalnya kakak yang alami di KKG itu kan kami kalau di mata pelajaran MGMP ya,
Jadi kalau Iya. di SD kan KKG. Di situ KKG. nih untuk menentukan itu apa C1. C berapa, C1, C itu memang agak sulit juga sahabat-sahabat kita ya. Kan kita kalau sebelum apa kan kita tengok dulu KD-nya seperti tadi yang Dinda bilang, KD-nya itu tingkat C-nya tingkat berapa gitu kan. Seandainya Iya. kan kita boleh. Seandainya kita tengok itu tidak akan tercapai daripada murid kita muntah, boleh kita turunkan satu level dulu kan, nanti kita kejar lagi. Untuk pencapaiannya itu kan. Iya. Nanti kan Sangat. kalau kami di SD sering gitu nih, Dek Lia ya, kalau misalnya Iya. di orang mata pelajaran kan dia itu aja terus ya yang diajar gitu. Tahu waktu kelas 2 saya ngajarkan ini. Nanti kelas 3 kan mana tahu jumpa lagi murid yang sama kan Ibu udah ngajarkan. Kalau kami di SD guru kelas 4 beda, guru kelas 5 beda, nanti di kelas 6 semuanya itu kami rangkul lagi. Tuh. Itu kami Gitu di ya. SD itu ya. Nah, itu kadang-kadang Tapi ya sebenarnya kita berharap ya seandainya banyak rekan-rekan kita di SD di sini, mari kita saling bagi. Oh, kita untuk menentukan tujuan pembelajaran pun seperti yang dibilangkan oleh Dinda Marlia tadi, kita harus tentukan itu C berapa, yang dituntutnya C berapa gitu. Gitu ya, Dinda ya. Halo, Dinda Marlia. Oh, tunggu. Dinda Marlia. Iya, Kanda. Nggak dengar ya? Dengar. Halo, dah. Iya. Ada orang ngetok pintu tadi. Baik, memang kalau bicara soal KD, tentu kita balik lagi harus tahu di mana letak dari KKU kita gitu. Iya. Kalau untuk Indonesia sendiri, mungkin kalau dari SD dari mengingat ya Kak ya, dari C1 ya? Iya. Dari C1, C2, C1, C2. Berarti C1 arealnya di mana biasanya Kanda? Dari mengingat, memahami sampai menerapkan, atau sampai menganalisis? Sampai menerapkan mungkin ya. Gini, kalau kemarin kita kemarin ini kan kita harus lagi nih sampai kalau dari C3, C4 diharapkan sampai itu lagi sekarang nih. Jadi kalau seandainya murid kita belum siap, kita kan boleh turun kita dulu. Ada semacam tantangan bagi guru lah ya untuk. Iya, memang betul. Tantangan. Ya, semakin kita semangat untuk berkumpul bersama dengan guru-guru hebat ini, tantangan itu tentu akan lebih ringan sedikit. Gitu enggak, Dinda? Iya. Baik, Kanda, kalau di tingkat SMA itu kan selalu harus dimulai dari C2. C2 itu berarti kan memahami, C3 sudah menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, baru C6 itu menciptakan. Jadi untuk di Indonesia sendiri untuk sampai pada tataran menciptakan itu kan masih agak sulit tuh. Tetapi kalau memang gurunya misalnya ini tergantung dengan mata pelajaran juga ya. Iya. Tergantung mata pelajaran. Kalau di SMK kan ada kejuruan. Maka kami di sini bisa pakai metodenya pembelajaran atau modelnya model proyek based learning. Iya, proyek. Iya, jadi nanti setelah pembelajaran diberikan, kami memberikan proyek gitu. Saya sebagai guru bahasa Indonesia tuh sebenarnya bisa juga bermain dengan proyek. Contohnya membuat video pembelajaran, video tentang proses misalnya. Proses pembuatan apa aja itu kan sudah prosedur namanya, teks prosedur itu juga sudah namanya proyek gitu ya. Nanti kita berikan gitu kapan jangka waktunya dia harus mengumpulkan. Nah, anak sudah sampai pada tahap sudah menganalisis, dia bisa saja dia melakukan proyek-proyek selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk sampai ke sana memang harus basisnya ya harus ngerti juga dulu KD-nya gitu. Indikator apa yang harus dicapainya. Jadi memang tidak boleh lepas dari sana gitu untuk bicara soal ini selanjutnya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan Kakak ya, kalau memang mau menentukan, kan kita kalau ranah efektif kan tidak terlalu nih ya. Kita kan hanya bermain di ranah kognitif
dengan Berarti kan ranahnya keterampilan. psikomotor. Pengetahuan. Iya, psikomotor. Ya, pengetahuan dengan psikomotor. Jadi Pengetahuan kalau psikomotor. nanti cara ngambilnya aja ya, langkah-langkah praktisnya. Kalau Iya. nanti Bapak Ibu pada levelnya C4 ya, levelnya C4, insya Allah P-nya itu psikomotoriknya itu pada P3 biasanya. Dia jatuh satu langkah ke bawah. Jadi kalau misalnya dia C-nya C3, maka insya Allah dia P-nya pada P2 seperti itu. Karena untuk menentukan dia psikomotorik itu di level apa, P1, P2 atau P5 itu sulit gitu. Jadi metodenya begitu aja Bapak Ibu. Kalau dia C-nya tingginya di C5, insya Allah P-nya pasti P4. Nah, kalau udah di P4 berarti dia udah mengkaitkan berbagai keterampilan dan bekerjanya berdasarkan pola-pola. Lalu kalau Bapak Ibu masih ingat, ada yang namanya KKO, buka KKO tersebut. Untuk melihat indikatornya apa gitu. Nah, nanti kan ada pilihannya di situ. Kalau misalnya P-nya 1, dia meniru, maka meniru itu ada kata lainnya dari menyalin, mengikuti, mereplika. Nah, ini kan punya makna yang lebih dalam lagi. Menyalin itu lebih rendah daripada dia mengikuti. Betul nggak itu kira-kira maknanya? Betul. Betul. Mengikuti itu lebih rendah lagi daripada mereplika. Jadi pertama dia paling rendah adalah menyalin, kemudian mengikuti, baru mereplika. Mereplika berarti membuat sesuatunya hampir sama gitu. Contoh, anak diberikan mainan bongkar pasang, lalu anak buat lagi bongkar pasang. Nah, kan hampir mereplika seperti itu. Dan nanti lanjut lagi, dia mengulangi lagi, buat ulang. Kalau mereplika kan ada yang buat, dia ikut itu, nyontoh-nyontoh begitu. Nah, lalu kita bongkar lagi bongkar pasang itu, dia suruh susun ulang. Nah, itu semua ada di P1 gitu. Ya, itu semua ada di P1 dan akan kita lihat berdasarkan tingkat yang kita mau gitu. Tadi kan misalnya C-nya C2 ya Kakak ya. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi C-nya C2, maka P-nya P1. Nah, C2 itu apa Bapak Ibu? C2 itu C2 pada tataran memahami. Nah, kan kalau C1 kan masih mengingat tuh. Contoh pertanyaan dari mengingat apa Bapak Ibu? Siapa nama Presiden Indonesia yang kelima misalnya? Ibu kota. Itu kan mengingat. Iya, ibu kota Provinsi Riau apa? Itu kan mengingat. Mungkin kalau SD tataran begitu nggak masalah ya pertanyaannya begitu ya Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau di kami kita nggak boleh lagi seperti itu gitu. Berarti nalar berpikirnya kan tidak boleh sama seperti anak SD gitu. Iya. Nah kemudian makanya muncul lagi pertanyaan pada C2 yaitu memahami. Mungkin pertanyaannya bukan lagi itu gitu. Siapa Presiden Jokowi siapa Presiden Indonesia ke-6 misalnya tidak lagi seperti itu. Tapi memahami. Halo? Ya. Tapi lanjut ya. Tapi ya, ada yang ingin ini. Lanjut dulu ya. Bentar Iya. Kakak tengok. Lalu baru Ingatkan memahami. link absen juga nih. Link absen ya. Iya. Link absen dilihat ya. Share lagi lihat. Di Kak Yani sayangnya. Ada yang baru apa nih? Linknya. Dimasukkan. Tadi udah ada nih yang baru datang, enggak nampak lagi mungkin. Lanjut ya, lanjutkan aja. Yo. Baru nanti itu tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat KKO, misalnya dia ada level nalarnya itu masih C1 pada konteks mengingat, maka di mengingat itu ada menemukan, mengidentifikasinya, mengingat kembali, remember kembali, kemudian membaca, menyebutkan. Nah, Bapak Ibu milih gitu. Pilih salah satu. Ginilah Bapak Ibu ya, konsep yang penting kita ingat begini. Ketika kita buat RPP, itu adalah desain kegiatan yang ingin kita lakukan di kelas, skenario drama apa yang ingin kita lakukan di kelas, itulah RPP tadi.
Tuh, yang penting kita ingat. Bapak Ibu ya. Ya. Itu dulu. Jadi RPP itu adalah skenario kita di kelas. Kita mau buat apa dengan anak-anak kita? Kita mau buat apa dengan anak-anak kita di kelas tersebut? Itu kita tuangkan di RPP. Nah, sekarang RPP yang diberikan RPP yang simpel. RPP yang sederhana. Nah, itu kan sudah mengurangi ini kan tugas kita untuk membuat RPP yang seperti yang dulu hingga sampai 5-6 lembar. Sekarang kan udah lebih gampang. Nah, yang lebih gampang itu menurut pemikiran saya, memang kan tidak semuanya ditulis di situ tuh di RPP tersebut, tetapi konsepnya sudah ada di pikiran kita masing-masing. Itu dia. Iya. Nah, langkah-langkahnya itu bagian dari aplikasi si KD dan IPK-nya, begitu kan? Tapi kalau COD itu dibalikan Bapak nggak jawab apa? Ya, silakan Kanda. Ya, sedikit sebentar Yusbiarni. Tadi dia mengatakan tentang membuat mereplika. Ada pemberitahuan yang kemarin. SD juga sudah dilaksanakan Sebelum itu dia. lebaran. Ya, misalnya di dalam belajar bahasa Indonesia kita sudah apa tuh misalnya tentang pengamatan ya, kita nanti anak membuat laporan berupa hasil laporan, kemudian mempresentasikannya. Nah, itu tergantung dari kreativitas guru bersangkutan. Ya. Semakin gurunya kreatif, semakin banyak yang bisa dilakukan kepada anak. Benar. Jadi seperti yang sering kita dengar itu, kita sebagai guru itu mengajarlah dengan hati. Kalau kita sudah mengajar dengan hati, semua bisa kita lakukan dan anak-anak pun tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Benar. Itu kira-kira dia ya. Iya, benar. Ini kadang-kadang apa ya, kita tidak memasukkan hati kita di sana ya. Saya jalan sana jalan sini nih. Kalau ada orang ngetok pintu, keluar dulu sebentar lah. Jadi seperti itu. Kadang-kadang itu tadi gitu. Mungkin terbentur di RPP mungkin ya Kanda ya. Kelewat lama urusannya dengan RPP hingga akhirnya apa? Jalan keluarnya teman-temanku carinya di internet. Ketika sudah cari di internet, hanya sekedar melepas tanggung jawab kita ketika berhadapan dengan kepala sekolah atau pengawas. Lepas dari situ, kita nggak pernah pakai lagi itu RPP. Opoy gue RPP itu kan seperti itu jadinya. Lepas tanggung jawab ini yang membuat sedikit pencerahan pada hari ini. Kita akhirnya nanti harus bisa membuat RPP yang apalagi dengan sudah ada dengan kesederhanaannya ini. Seperti ada yang mengatakan begini, bila kita tidak membuat sebuah rencana, maka kita akan merencanakan sebuah kegagalan. Jadi begitu kira-kira. Iya. Ini kalau Lia lihat nih banyak nih orang-orang hebat yang ada di dalam ini nih. Bapak Ibu yang lainnya silakan memberikan kontribusinya dalam pertemuan kita. Ya. Yuk, Bapak Ibu boleh kita berbagi, nyampaikan unek-unek kita di lapangan pun juga boleh. Ya, kita di sini sama. Ayo, Bapak Ibu. Ya, ini ada Pak Suyatna nampaknya ya. Pak Yatna ya. Itu ada juga adik kita dari Kampar. Ya, kita sami dulu. Dad, apa kabar? Dadi, bukan mic-nya, Dad.
Jadi lagi ngajar ya, Dot? Dodi Ya, Indra Bapak dari Ibu. Pelalawan. Pelalawan dia nih. Iya, Pelalawan. Halo Yang dari Kak, kampung dari Pelalawan. Pelalawan ya, Dedi. Apa kabar, Kak Liani Dedi? betul lah, dilupakan nyawa. Iya, lupa dia Dodi. Sehat, Pelalawan. alhamdulillah. Dodi berbagi, Iya. Dodi. Dot. Ya, Boleh apa yang mau ditambahkan dibagi, Kak? Dodi. Memang Fotonya kan yang dipilih. makanan, iya, makanan kita hari-hari nih, betulnya harusnya ramai lagi nih dari ini. Foto yang dipilih itu yang Banyak kurus ya, yang Dot. ini masih mengajar, Di. Iya, fotonya Iya. itu yang paling ganteng tuh. Ya, terus Kak ya, kami dengarkan aja. Ya, oke, Ya, Dodi. ya. Ya, makasih banyak. Ini namanya blue screen. Sama. Iya. Laptop yang kemarin itu Kita lanjut lagi. Nah, ini siapa nih? Kemarin tuh Kat- kenalannya blue screen. tuh. Si Yosi dan Nyimak, jangan nyimak aja terus Yosi. Yosi tampilkan wajahmu. Osi, hidupkan speakernya Osi. Yuk, kita berbagi di sini. Aha, katanya ya. Kita makan terus gitu kan. Ini nyimak-nyimak aja terus nggak boleh nih sih. Ayo, sih masukkan. Kalau sudah ya memverifikasi. Untuk kita apa mungkin ada yang lupa ya. KKO itu bisa kita apa ya, kita di internet juga bisa. Ya kita ingat aja. KKO itu ada yang tetap, ada pengetahuan, juga ada keterampilan. Jadi dari sekarang kita coba-coba keluar dari zona yang nikmat ini, ya kita coba-coba keluar. Nah, jadi keluarnya kita di sini kita saling berbagi, ya. Kak Yani, mohon Pipo Ya, 1724 itu. Apa Lia? Pipo 1724 itu tolong di mute. Oh ya, tunggu bentar ya. Sekolah dini, aku adalah jurusan bahasa Perancis. Oh, Pipo ya. Ya, Pipo 1724. Mau tanya ya? Tidak. Matikan mic-nya. Oh, Mute kan? oh itu aneh ya? Aneh bisa nih? Aneh. Sebentar, Di. Iya. Iya. Masuk aku nanti sama dua. Oh dari sana tuh ya, yang bunyi yang apa dia? Aku udah lihat dia, apa aku bukan? Kak Yani, klik di Pipo 1724 tuh. Sebentar Lia ya. Itu di apa di laptop? Apa yang pemilik Pipo? Iya. Pemilik Pipo tolong. Dia melupa memotnya. Ya. Belum Bapak kita Ibu. Makanya gantikan Bu Marliah jadi hostnya lagi. Ya. Pindahkan ke Maria lagi ya. Iya. Tapi kita belum selesai tentang modul. Tapi Oh waktunya iya. ada. Modulnya Kanda. Oke, silakan modulnya Kanda. Kalau tidak selesai sekarang ini dulu. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Mana kita lanjut, waktu kita ada lagi ya? Aku tinggal 15 menit. Ada 15 menit lagi. Iya. Ya, Silakan 20. Kak Yani. Kak Yani silakan share untuk modul. Oh iya. Bu Oneng dimutkan. Ya udah dipindah ke Lia ya. Iya sayang, sudah dimatikan nih. Jadi udah kembali ke kakak. Mana Kak Yani? Sementara Ibu Bagaimana Gus? Hidayani Ini mau 15 apa? Ya, ada waktu 15 kita menit ini untuk 15 menit nih. Ya, sementara Ibu Yani itu apakan materi beliau ya untuk kita ketahui. Mungkin nah dengan modul ini ya apa-apa yang kita buat, RPP yang kita buat itu berkemungkinan hilangnya lebih
sedikit gitu. Jadi kalau kawan mintakan RPP tahun lalu, misalnya pengawas minta kan RPP tahun lalu itu, misalnya laptop Google, jadi kita ambil lagi. Jadi ini materi yang bagus ya, materi yang bagus nih akan disampaikan oleh Bu Dayani. Kita terserah mau 1 tahun kita jadikan modul atau satu semester nanti. Ini bagus karena dia udah modulnya secara elektronik gitu ya. Udah bisa nih. Sebentar, Pi. Tentang jadi Bapak Ibu ini materi yang paling bagus ya. Nah, nih Bu Yani dah silakan ini. Baiklah. Di sini karena di SD ini mungkin modulnya lebih sederhana daripada di tingkatan lanjutannya. Tapi di sini kami memakai modul ini untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Karena untuk tatap muka kita tidak bisa melakukannya, maka kita buat dengan modul ini. Nah, mengapa dengan modul? Sedikit tentang modul ini. Adalah sebuah paket belajar yang berisi 1 unit materi belajar yang dapat dibaca, dipelajari seseorang secara mandiri. Nah, seperti halnya saya sebagai guru SD yang walaupun di ibu kota kabupaten, tetapi sekolah saya itu jauh di seberang dan kadang-kadang sinyal tidak kuat sehingga susah untuk pelajaran daring. Maka di sini saya mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan luring. Nah, misalnya saya di kelas 6 ada 24 orang siswa 24 orang siswa itu hanya 12 orang yang punya gawai Android ya. Jadi saya di sini melaksanakan pembelajaran daringnya melalui WA. Nah, anak-anak yang punya gawai tadi membuat kelompok. Jadi 1 orang punya gawai, nanti teman yang berdekatan diajak untuk belajar. Nah, itu kami pandu menggunakan modul. Nah, ini tentang pengertian modul. Modul adalah paket pembelajaran yang sifatnya self-instructional, materi yang bisa dipahami secara mandiri, tanpa dipandu oleh pengajar. Ya, ini mungkin bermanfaat sekali ya untuk yang melaksanakan pelajaran secara luring. Nah, komponen-komponen modul. Sebentar. Kalau dulu waktu di SPG kami sudah belajar tentang modul ini. Kebetulan juga waktu saya di SD, sekolah saya itu binaan dari IKI Padang atau sekarang UNP namanya ya. Jadi waktu saya kelas 4, kelas 5, saya sudah belajar menggunakan modul itu.
Nah, di sini tentang komponen modul. Yang pertama adalah tujuan instruksional eksplisit dan spesifik, yaitu tujuan yang dirumuskan dalam bentuk tingkah laku. Jadi apa tingkah laku yang akan kita minta nanti kita tampilkan pada modulnya. Yang kedua, isi modul itu petunjuk guru. Di sini berisi petunjuk guru mengenai pengajaran yang dilakukan. Yang ketiga, lembaran kerja, yaitu berisi pertanyaan yang terdapat di lembar kegiatan. Yang keempat, lembar kegiatan siswa yang berisi materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa. Yang kelima, kunci lembar kerja. Siswa bisa mengoreksi jawaban yang mereka sendiri dengan cara menggunakan kunci lembar kerja. Yang keenam, lembar evaluasi. Lembar evaluasi terdapat posters dan juga rating skala. Nah, itu komponen dari modul. Contoh modulnya. Nah, suruh motor dimasukkan. Ntar apa? Gimana dia ntar? Udah guys. Di rumahnya bisa juga. Belum dibayar ya? Belum dibayar. Tunggu sebentar, mau carikan contohnya, lupa masuk ke laptop. Nggak apa-apa, Anda silakan. Iya. Kemudian pada kegiatan di SMS ini, kami yang satu tim tadi dengan Ibu Yusfiani juga sudah merancang modul untuk kelas 6. Di sana kami sama-sama belajar. Untuk kami di SD, modul ini berisi muatan beberapa mata pelajaran, sama seperti RPP tadi. Karena kami sebagai guru kelas harus menyampaikan materi tadi sesuai dengan muatan mata pelajaran yang dituntut dalam tema tersebut. Atau ada yang bertanya mengenai komponen ini, ya, bisa langsung melalui Ibu moderator, Ibu Yusfiani. Ya, karena itu ada permintaan dari sahabat kita, tolong Bu dimunculkan contohnya mungkin sebentar lagi ya Bu Yani ya. Ya, sedang lupakan dulu sama anak. Sedang proses itu ya Ibu. Ini ada rekan kita yang bertanya materinya, kalau bisa di-share Bu ya. Bentar ya Pak Ridwan ya, Pak Ridwan Manarung. Iya. Pak Ridwan, keluarkan suaranya Pak Ridwan. Terdengar. Perkenalkan diri lah Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan, bisa dengar? Ya, saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan yang belum mengisi absen ya. Tolong absennya diisi. Itu berupa kenang-kenangan dari tim
literasi dari Inhil untuk Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti melihat sertifikatnya. Oh itu jadwalnya ini hari ini lagi. Nah, jadi kita bisa kumpul lagi di room nih. Nah, lagi absennya ya Bapak Ibu. Sambil kita nunggu materinya dari Ibu Yani. Wifi-nya juga bermasalah. Oh, itu ya. Sinyalnya ini pakai paket sih. Pakai paket ya. Tapi kalau sempat di kemuning mana kan bisa. Ya. Kadang kita nih kalau itulah nih masalah sinyal nih lah yang memang betul-betul Bu Oneng. Halo Bu Oneng. Ya Bu. Mohon Bu, mic Ibu dimatikan. Ada kegiatan pertukangan ya? Ada kegiatan pertukangan ya di rumah Ibu? Itu K4 tuh ya, keterampilan. Assalamualaikum. Iya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak, silakan ya, Pak. Dengan Pak Ridwan. Iya Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Maaf Bu, dengan laptop tadi nggak bisa keluar Bu suaranya Bu. Ini pakai HP nih ya. Alhamdulillah bisa dengar. Oke, bisa dengar. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Saya dari SMKN 1 Bangkinang Kota. Mau tanya tentang modul dari ini Bu. Iya. Mau tanya tentang modul. Kami kan di SMK nih Bu. Mengenai modul ini kira-kira Bu, kalau dia itu sistem langkah kerja tadi, prosedurnya itu, apakah sudah ada ketetapannya itu Bu? Oh ya, bentar ya Bapak ya, nanti dari Bu Gerda ada juga nanti penyampaian itu. Tapi kalau kita perhatikan ya Pak ya, ketentuan yang pasti yang tuntun yang harus tampaknya tidak ada juga. Yang baku. Ya, yang penting yang baku tuh yang penting ini modul yang kita buat tuh yang paling utama itu tujuan. Ya. Baca enggak? Tujuan yang akan kita capai, nanti kita buat tujuan ini sekali isi modulnya beda. Jadi tujuan yang kita capai, terus langkah-langkah bagaimana caranya. Ini modul ini kan untuk mewakili kita nih, mewakili kita sebagai guru. Jadi semua petunjuknya itu ada di modul, anak bekerja dengan mandiri. Tuh. Jadi kalau di SMK nih ya Pak ya, memang mungkin banyak nih contoh-contoh modul. Nanti Ibu saya juga tuh, Ibu Marlia juga dari SMK ya. Ini kebetulan nih karena saya dengan Ibu Firda ya kebetulan ya, kami dari SD. Jadi contoh-contoh saat ini ya contoh-contoh yang kami di SD. Jadi Bapak Ibu yang guru SMP atau SMK nanti tuh bisa menyesuaikan gitu. Ya, kalau kita perhatikan iya Ridwannya kalau kita perhatikan memang juga yang bakunya beda-beda ya. Yang penting mungkin ya tujuan kita, terus arahan, petunjuk ya yang akan kita Ya, sebentar lagi mungkin Bu Wirda udah bisa munculkan apanya nih. Nah, jadi Pak Ridwan dari juga belum. Dari SMK 1 Bangkinang Bu. Oh, di Bangkinang ya, Bangkinang ya. Iya Bu. Saya sudah ikut berapa kali dengan Gemilang ini Bu, cukup hebat Gemilang. Saya tengok Gemilang IGD Riau ini sangat antusias dengan menggunakan Zoom ini Bu. Saya berterima kasih dengan BHP Riau. Iya. Ya Pak, boleh juga lah Pak kasih materi, enggak apa-apa Pak. Ya. Saya jurusan teknik pendingin Bu, cuma kami kan kurang juga. Saya juga belajar juga. Saya juga ingin menimba ilmu dari acara ini.
cukup bagus acara ini, saya tengok sangat antusias saya tengok dari Gemilang Inhil untuk mengadakan acara ini. Dan saya juga setiap saya update terus, dan saya alhamdulillah masih ikut bergabung di WA Gemilang Inhil ini. Dan saya juga berterima kasih, dan saya tadi terlambat, dan saya kemarin sore saya sudah mendaftar, dan tadi saya agak susah untuk mendaftar untuk absennya Bu, tapi alhamdulillah sudah bisa masuk. Terima kasih Bu atas ilmunya. Iya Pak Ridwan, kalau misalnya kan Pak Ridwan pun bersedia jadi pemateri ini, kami berharap betul nih ya. Apa kata orang tuh, kita kasih satu ke kawan mungkin ya untuk kita